Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spasi yang dirahmati Allah, kembali lagi kita di podcast Spasi Dakwah, Sobat Penyuluh Agama, penuh solusi dan inspirasi. Kali ini bersama Ustadz Toha Masun MPD, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Notarum. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Toha Masun dengan mengambil tema orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun yang menjadi harapan dari setiap orang yang beriman adalah akhir yang husnul khotimah. Sebenarnya apa itu Ustadz husnul khotimah? Terima kasih. Bahwa dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua istilah. Yang pertama ada istilah Sa'id, dan yang nomor dua ada istilah Syaqi. Sa'id itu artinya orang yang beruntung. Siapa yang dikategorikan orang yang beruntung, orang yang Sa'id? Orang yang matinya husnul khotimah. Kemudian yang nomor dua, siapa yang dinamakan orang yang Syaqiyun, orang yang celaka? Yaitu orang yang matinya tidak husnul khotimah. Ukurannya orang itu husnul khotimah atau sul khotimah adalah ketika kematian. Ketika orang itu mati membawa ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tandanya orang yang matinya husnul khotimah. Sementara kalau ada orang yang matinya tidak menetapi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanda bahwa dia orang yang matinya su'ul khotimah. Moga kita semua dikasih oleh Allah husnul khotimah. Kita oleh Allah diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagian dari orang yang sa'id, orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz, ketika seseorang itu meninggal pasti ada tanda-tandanya. Nah, ketika orang itu meninggal dalam husnul khotimah itu tanda-tandanya seperti apa? Terima kasih. Dalam kitab Nihayatul Zain, beliau Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa tanda orang yang matinya husnul khotimah membawa iman adalah ada tiga. Yang pertama, ketika dari matanya keluar air mata. Apabila ada orang yang meninggal dunia, kemudian dari matanya keluar air mata, tanda bahwa dia husnul khotimah, matinya membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang nomor dua, tanda orang yang matinya husnul khotimah lagi adalah ketika dari dahinya keluar keringat yang banyak. Mungkin kita pernah menyaksikan ada orang yang meninggal, kemudian dari dahinya keluar keringat banyak, maka tanda dia husnul khotimah, matinya membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga kalinya, tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika hidungnya kelihatan lebar. Dalam bahasa Jawa, ketika hidungnya kelihatan mekrok, itu tanda husnul khotimah ketika meninggal. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian hidungnya kelihatan lebar, bahasa Jawa hidungnya kelihatan mekrok, tanda bahwa dia matinya membawa ucapan la ilaha illallah. Ya, yang dikhawatirkan ketika masih hidup hidungnya itu mekrok, maka tanda dia kelakuannya yang kurang baik. Ini. Terima kasih. Okay. Jadi ketika orang itu masih hidup, itu kan pasti ada amalan-amalan. Nah, ada tips-tips agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin apa saja ikhtiar yang bisa Sobat Spasi lakukan agar nanti ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Tips atau cara agar kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam kitab Jauharatul Tauhid disebutkan bahwa setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman.
Dan bagian daripada syukur, bentuk daripada syukur bagi orang yang beriman adalah ketika dia mau melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang yang beriman. Contoh, orang yang beriman, orang yang beragama Islam diwajibkan untuk melakukan sholat. Maka sholat merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Kita telah diberi nikmat yang berupa iman. Orang yang beriman diwajibkan untuk puasa, kemudian kita melakukan puasa. Berarti kita melakukan puasa merupakan bentuk syukur kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Sehingga kalau nanti ada orang yang beragama Islam, tapi masih meninggalkan sholat, masih meninggalkan puasa, masih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain sebagai orang yang beriman, dikhawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Kemudian yang nomor 2, tanamkan dalam diri kita rasa khawatir bahwa iman itu bisa terlepas dari siapapun dan kapanpun. Apabila kita punya rasa khawatir bahwa iman kita bisa lepas, maka kita akan berhati-hati menjaganya. Apabila kita menjaganya, insya Allah juga akan menjaganya. Demikian 2 tips, 2 perbuatan yang bisa kita lakukan agar iman kita tetap terjaga. Jadi seperti itu ya Ustadz, ikhtiar yang mungkin bisa kita laksanakan agar besok kita bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu bisa menjaga keimanan kita ada dalam diri kita. Bukankah begitu juga Sobat Spasi yang diharapkan? Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada segmen ini, Ustadz Duha Mahsun. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan. Semoga benar-benar kegiatan ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.